Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ceramah kita kali ini mempunyai tema hijrah dan peradaban. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menciptakan waktu dan menjadikan hijrah sebagai tanda awal peradaban Islam yang indah dan teratur. Sholawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhijrah demi menyelamatkan akidah, membangun masyarakat, dan menyatukan umat dalam ukhuwah yang hakiki, yaitu al-jamaah. Karenanya, sebagai bukti syukur, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki bulan Muharram, bulan mulia, bulan awal dalam penanggalan Islam. Kalender Hijriyah merupakan pedoman dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Haji, dan lainnya. Bulan Muharram juga mengingatkan kita pada peristiwa monumental seperti hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Maka pada kesempatan ceramah ini, penceramah akan menyampaikan ceramah berjudul Hijrah dan Peradaban. Sebagai landasan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-218 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat di atas menjelaskan keutamaan hijrah dan jihad sebagai penyempurnaan iman. Hijrah dan jihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan keimanan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dan aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara, sebagaimana Allah perintahkan kepadaku 5 perkara itu: berjamaah, mendengar, taat, hijrah, dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa hijrah mencakup perjalanan rohani dan fisik menuju Allah, dan mereka yang menempuhnya dengan keimanan seraya berharap rahmat dan ampunan Allah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ada 3 hikmah hijrah yang dapat kita petik dari ayat di atas. Pertama, hijrah dan peningkatan keimanan. Hijrah tidak hanya bermakna pindah tempat secara fisik, tetapi dari itu, hijrah adalah proses spiritual dan moral, yakni meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat, dan kelalaian menuju kesungguhan, dari perselisihan menuju kepada kesatuan umat.
Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Iman adalah fondasi hijrah. Tanpa iman, seseorang tidak memiliki kekuatan meninggalkan dosa dan maksiat. Orang-orang yang berhijrah karena Allah pada hakikatnya sedang membuktikan keimanan dan menguatkan tauhid dalam menjalankan perintahnya. Maka hijrah yang benar selalu disertai proses takziyatun nafs atau penyucian jiwa dari penyakit hati, tarbiyah imaniyah atau pembinaan rohani, dan istiqomah konsisten dalam ketaatan. Dengan kata lain, hijrah yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan meningkatkan kualitas iman seseorang. Kedua, hijrah dan penguatan ukhuwah serta persatuan umat. Salah satu makna besar yang terkandung dalam hijrah adalah lahirnya ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka dalam keadaan kehilangan, harta ditinggalkan, rumah diambil alih, dan keluarga tercerai-berai. Namun Allah menggantinya dengan saudara-saudara seiman dari kaum Ansor yang menyambut mereka dengan kasih sayang dan ketulusan hati. Rasulullah SAW lalu mempersaudarakan muhajirin dan Ansor dengan persaudaraan yang nyata dan hakiki. Mereka berbagi tempat tinggal, berbagi makanan, bahkan warisan yang pada awalnya. Ini adalah ukhuwah yang didasari keimanan, bukan hubungan darah, kesukuan, atau kepentingan-kepentingan dunia. Allah mengabadikan hal ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Mereka memperoleh ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 74. Hijrah menjadi titik balik dari masyarakat yang individualistis menuju suatu umat yang bersatu. Inilah hakikat ukhuwah Islamiyah, perasaan satu tubuh antara sama muslim yang melahirkan solidaritas, saling peduli, dan kerjasama dalam kebaikan. Lebih dari itu, hijrah merupakan momen yang meninggalkan perpecahan. Sebagaimana Allah memerintahkan kita berjamaah untuk menjaga ukhuwah. Dan berpeganglah teguhlah kamu pada tali agama Allah seraya berjamaah. Dan janganlah kamu tercerai-berai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sikap fanatik terhadap kelompok, suku, golongan, bahkan mazhab jika itu menjadi sebab perpecahan. Hijrah adalah ajakan untuk berpindah dari semangat memecah belah menjadi semangat menyatukan umat. Ukhuwah yang lahir dari hijrah adalah fondasi untuk membangun peradaban. Rasulullah SAW tidak memulai membangun Madinah dengan ekonomi atau militer, tapi melalui penguatan akidah, ibadah, dan persaudaraan. Ketiga, hijrah, jalan jihad, mencapai ridho Allah. Hijrah adalah sebuah pengorbanan. Ia adalah langkah seorang hamba untuk meninggalkan hal-hal yang Allah murkai demi menuju hal-hal yang Allah cintai. Dalam sejarah Islam, hijrah menjadi perjuangan menegakkan dinul Islam secara menyeluruh. Sebagaimana firman di atas, Allah menggandengkan kata iman, hijrah, dan jihad seolah ketiganya adalah rangkaian amal yang tak terpisahkan bagi mereka. Itulah berharap kepada rahmat Allah. Ketika seseorang berhijrah dari maksiat ke taat dan lalai ke sadar, dari hidup untuk dunia ke hidup untuk akhirat, sejatinya ia telah memulai jihadnya. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan ahli maksiat, dan jihad melawan musuh umat Islam, guna menegakkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, masyarakat, dan dunia. Rasulullah SAW yang telah hijrah ke Madinah tidak berpangku tangan. Beliau memimpin umat dalam perjuangan menyatukan hati mereka, membangun peradaban Islam, dan menghadapi musuh-musuh yang menghalangi dakwah. Semua itu beliau lakukan bukan demi kekuasaan, tetapi sebagai jihad fisabilillah demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi. Baik, terima kasih. Syukran barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa bitaufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.